Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aditya Sadewa dari kelas ME NIM 231110003486. Di sini saya akan mempresentasikan marketing in SJW dari produk Big Brand. Yang pertama ada produk. Di STP, produk ini menyasar berbagai kelompok usia, tetapi lebih difokuskan pada orang dewasa dan keluarga yang mengutamakan kesehatan, dan juga konsumen yang memiliki daya beli yang tinggi. Selanjutnya, customer behavior. Pelanggan Big Brand memperhatikan faktor kesehatan dan reputasi merek Nestle yang sebagai produsen terpercaya menjadi alasan utama pembelian. Dan juga pengaruh keluarga, teman, dan ulasan positif dari influencer kesehatan seringkali mendorong pembelian. Di customer profile, banyak customer yang memilih susu Big Brand itu karena kombinasi rasa yang bervarian, dan produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan standar kualitas yang tinggi. Produk benefit, susu Big Brand mungkin lebih terfokus pada kesehatan, terutama peningkatan daya tahan tubuh dan otot dan tulang. Selanjutnya, branding. Ada beberapa elemen yang menciptakan identitas merek yang kuat. Yang pertama ada identitas visual yang kuat, slogan yang menarik, kampanye iklan yang kreatif, konsisten dalam kualitas produk yang unik. Selanjutnya, produk development. Pengembangan produk Big Brand mencakup beberapa aspek, dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan merek di pasar. Elemen penting dari pengembangan produk Big Brand adalah ulasan dari customer sendiri. Big Brand mungkin di pelayanan dari Big Brand melewati media sosial mencakup tampungan dari ulasan-ulasan customer untuk pengembangan produk. PLC Big Brand pertama kali dikenalkan pada tahun 1986 dan sekarang masuk di Indonesia pada tahun 1930. Pada tahap ini, perusahaan fokus pada menciptakan kesadaran merek dan mengedukasi konsumen tentang manfaat susu steril. Setelah peluncuran, Big Brand mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan, terutama selama periode-periode tertentu, seperti pada pandemi COVID-19, di mana banyak konsumen mencari produk yang dapat meningkatkan kesehatan. Diferensiasi yang membedakan Big Brand dengan merek lain yaitu kualitas dan kemurnian susu. Big Brand menggunakan 100% susu sapi murni tanpa bahan pengawet yang memastikan kualitas dan keamanan produk. Hal ini membuat Big Brand menjadi pilihan utama bagi konsumen yang peduli dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Strategi harga Big Brand berfokus pada nilai yang dirasakan oleh konsumen, terutama terkait manfaat kesehatan keamanan. Dengan mempromosikan manfaat kesehatannya, Nestle meyakinkan konsumen bahwa harga yang lebih tinggi sepadan dengan nilai yang mereka dapatkan dalam bentuk kesehatan dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Selanjutnya ada communication. STP pada produk Big Brand merupakan produk unggulan dari susu steril Nestle, disegmentasikan untuk masyarakat yang peduli akan kesehatan tubuh dan dari mulai kalangan bawah, tengah, dan atas. Target pemasaran Big Brand ini tersedia di seluruh minimarket ataupun supermarket di Indonesia. Positioning sebagai susu keluarga yang bergizi dan mudah didapatkan telah menjadi kunci kesuksesan Big Brand dengan mempertahankan positioning ini sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Big Brand berhasil menjaga loyalitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Menurut pendapat saya, dari analisis STP pada produk Big Brand banyak hal yang perlu dikembangkan terkait pengetahuan tentang apa yang diperlukan pasar, yang berhubungan dengan pengembangan produk dan inovasi baru untuk memperbarui dan memperbanyak variasi-variasi agar lebih mudah diterima di semua kalangan. Line canvas pada produk Big Brand seperti ini. Lanjut, branding pada produk Big Brand.
Komitmen pada kesehatan dan gizi. Beben telah secara aktif mengedukasi tentang pentingnya asupan susu dalam diet sehari-hari, dan susu Beben juga seringkali mengikuti standar gizi yang ketat dalam proses produksi, memastikan bahwa setiap sajian produk mengandung nutrisi penting seperti kalsium, protein, dan vitamin. Ini membantu konsumen merasa yakin bahwa mereka memberikan yang terbaik untuk kesehatan dan pertumbuhan keluarga mereka ketika mereka memilih produk Bear Brand. Dapat dilihat di kemasan bahwa Bear Brand sudah memenuhi sertifikasi halal, bahkan dianjurkan untuk meminum 1 kali sehari. Marketing channel dari Bear Brand sendiri ada 2, digital dan tradisional. Yang tradisional di sini yang dimaksud, pasar ini merupakan kerjasama dengan toko-toko serba toko-toko serba ada atau menyetok, dan penyetokan dilakukan oleh pihak Bear Brand sendiri. Yang digital melalui e-commerce, medsos. Untuk e-commerce sendiri, Bear Brand juga bisa didapatkan di toko online, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan toko-toko online sejenisnya. Media sosial merupakan sarana terbaik mengedukasi serta memasarkan. Contoh, Bear Brand sendiri sudah memiliki akun medsos, yaitu Instagram, dan akun Instagramnya sudah centang biru. Tidak perlu untuk diragukan lagi. Copywriting dari Bear Brand sendiri menampilkan animasi seekor naga yang disertai narasi, dan di bagian penutup iklan terdapat slogan Bear Brand, rasakan kemurniannya. Meski Bear Brand merupakan susu sapi, namun yang membuatnya berbeda dengan susu lain yaitu brand dan iklan yang dibuat oleh produsen iklannya. Menurut pendapat saya, logo beruang yang ikonik, warna merah yang mencolok, dan slogan selalu jadi andalan adalah elemen-elemen yang selalu dikenali oleh konsumen. Dengan terus menerapkan elemen-elemen ini, Bear Brand memastikan bahwa mereka selalu hadir dalam benak konsumen. Keunikan dalam pengiklanan dengan objek naga susu juga dapat selalu diingat oleh para penonton karena unik dan kreatif, ditambah dengan kata rasakan kemurniannya. Untuk iklan Bear Brand sendiri itu sering dibuat candaan saat ada perkumpulan-perkumpulan, soalnya iklannya itu menarik sekali, tidak ada hubungannya dengan susu sapi, tapi bisa tertanam di benak konsumen. Untuk mengetahui PLC Bear Brand perlu diadakannya riset pasar, dan pada tahun 2019 sampai 2021 penjualan Bear Brand meningkat karena pada saat itu manusia dipanikkan dengan adanya COVID-19, dan secara tidak langsung kepedulian manusia terhadap kesehatan meningkat sehingga berebutan untuk membeli produk susu steril. Bahkan sempat ada artikel yang mengisukan bahwa Nestle menaikkan harga Bear Brand. IMC Bear Brand, adanya komunikasi pemasaran terpadu Bear Brand dapat melakukan pemahaman mendalam terhadap konsumen. Jadi konsumen itu dapat Bear Brand sendiri dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, terutama ibu-ibu rumah tangga. Konsistensi jangka panjang. Untuk konsistensi jangka panjang, Bear Brand telah berjalan dalam jangka waktu yang lama dan konsisten, sehingga pesan merek tertanam kuat di benak konsumen. Adaptasi terhadap perubahan. Meskipun konsisten, Bear Brand juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tren konsumen. Mereka aktif memanfaatkan platform digital untuk menjangkau generasi muda. Selanjutnya ada customer. Segmentasi berfokus pada konsumen yang STP berfokus pada konsumen yang peduli dengan kesehatan. Tadi sudah mengutamakan produk yang mendukung kekebalan dan vitalitas tubuh. Pasar utama mencakup profesional, urban, dan individu yang peduli kesehatan, yang mencari minuman bernutrisi tinggi dan berkualitas. Yang utama mesti praktis, dapat dibawa kemana-mana. Positioning Bear Brand diposisikan sebagai produk susu murni premium yang dikenal akan bahan-bahannya yang berkualitas tinggi dan manfaat kesehatannya. Merek ini dipasarkan sebagai pilihan penting dan terpercaya bagi konsumen yang ingin meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan.
yang diinginkan, apa yang ditakutkan. Nah, pelanggan mencari produk yang tidak hanya bergizi, tetapi juga bebas dari bahan tambahan dan pengawet. Mereka mengharapkan brand memberikan manfaat kesehatan yang mendukung kekebalan pencernaan, kesehatan secara keseluruh, sesuai dengan klaimnya sebagai susu murni. Konsumen waspada terhadap bahan-bahan buatan dan tertarik pada kemasan yang ramah lingkungan. Mereka juga mengharapkan kualitas dan konsisten di setiap produksi, serta menginginkan kemudahan, seperti kemasan kaleng kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Dipakai sendiri, dijual lagi. Dari brand sendiri menggunakan sistem business to consumer. Dalam pemasarannya, produk susu brand dijual langsung kepada konsumen melalui berbagai saluran retail seperti supermarket, minimarket, dan toko kelontong, serta platform online. Model B2C memungkinkan konsumen akhir membeli produk secara langsung tanpa perantara bisnis lain. Namun, ada kemungkinan kecil juga untuk keterlibatan bisnis to bisnis atau B2B dalam bentuk kemitraan dengan distributor besar atau penyedia layanan makanan dan minuman, terutama dalam distribusi produk dalam jumlah besar atau wilayah tertentu. Ini biasanya bukan fokus utama, lebih bersifat untuk memperluas jangkauan ke lebih banyak titik penjualan. Channel yang sering dipakai, online atau offline. Saluran online, brand memanfaatkan platform digital seperti Instagram dan Facebook untuk berinteraksi dengan audiens muda yang melek teknologi. Untuk saluran offline, selain tersedia di supermarket besar, produk brand juga dipasarkan di toko-toko kecil untuk meningkatkan aksesibilitas. Dari saluran offline dan online, ini sama-sama menguntungkan. Di sana ada target pasar masing-masing. Yang di online ditargetkan untuk audiens muda yang melek teknologi, dan di offline itu meningkatkan aksesibilitas. Ketika yang tidak tahu teknologi mau beli di mana, itu bisa beli di offline, di toko-toko terdekat. Cara pembayaran yang dipakai, payment channel. Pada metode pembayaran di perusahaan menyediakan berbagai proses payment, misalnya ada pembayaran tunai, kartu debit, scan QR, dan transfer. Dengan adanya berbagai macam payment yang ada, maka akan memudahkan siapa saja yang sedang menjalin kerjasama atau membeli produk brand. Keputusan untuk membeli brand sering dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan dan rekomendasi dari keluarga atau profesional kesehatan. Nah, ini juga mungkin pada saat COVID, ada artikel yang mengatakan bahwa dokter itu menyarankan untuk membeli brand dan meminum brand setiap hari 1 kali untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Mungkin itu bisa direkomendasikan dari dokter juga atau dinas kesehatan. Percaya pada merek Nestle juga berperan penting dalam keputusan pembelian mereka. Pengaruh dari teman sebaya dan reputasi merek adalah faktor utama. Ulasan di media sosial, artikel kesehatan, dan dukungan dari influencer. Influencer kesehatan pun turut membangun kepercayaan konsumen terhadap produk ini. Ada beberapa gaya atau efektif atau ekonomis dari pelanggan brand ini. Ya, pertama, hedonis bagi konsumen. Brand menawarkan kenikmatan dalam susu berkualitas premium dengan rasa yang bersih dan menyegarkan. Kemasan eksklusif, kaleng pastinya di kaleng brand itu, kaleng sendiri itu kualitasnya beda dari kaleng-kaleng minuman yang lain. Saya sudah buktikan bahwa kaleng brand itu memang berkualitas, menarik bagi mereka yang mencari produk berkualitas tinggi dan mewah. Utilitarian, banyak pelanggan menghargai brand karena manfaat kesehatannya dan kepraktisannya sebagai produk susu yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Reputasinya sebagai sumber nutrisi berkualitas tinggi yang terpercaya menambah nilai utilitarian. Alasan mau beli, mungkin konsumen membeli brand karena manfaat kesehatannya yang dirasakan, kemudahan akses, dan kualitasnya, reputasinya, serta rekomendasi dari keluarga dan penyedia layanan kesehatan semakin memperkuat kepercayaan konsumen pada produk ini. Informasi tentang brand biasanya diakses melalui media sosial. Nah, tadi sudah ada bahwa brand itu sudah memiliki media sosial, dan untuk bulan Oktober dan sampai bulan Desember, brand mengadakan
mengadakan seminar-seminar di beberapa puskesmas di Indonesia. Itu dapat dicek pada Instagram BearBrand sendiri. Informasi tentang BearBrand biasanya diakses melalui media sosial, rekomendasi kesehatan, dan iklan yang menyoroti manfaatnya untuk kekebalan dan kesehatan secara keseluruhan. Nestle menganggap pelanggan sebagai aset berharga dengan terus menyempurnakan produk BearBrand untuk mengikuti tren kesehatan konsumen. Pembaruan berkala terhadap manfaat produk, kemasan, dan strategi promosi menunjukkan komitmen untuk kepuasan konsumen. Yang terakhir ada feedback. Saluran dari BearBrand sendiri memiliki saluran yang namanya Nestle Customer Service. Tidak hanya itu, BearBrand sendiri tadi memiliki Instagram. Konsumen bisa menghubungi layanan ini melalui telepon atau menanyakan informasi terkait produk, melaporkan keluhan, atau mendapatkan saran penggunaan. Call center Nestle ini mencakup berbagai produk Nestle termasuk BearBrand dan dapat diakses melalui nomor telepon dan media sosial resmi Nestle Indonesia. Adanya call center memudahkan konsumen BearBrand dalam mendapatkan informasi serta dukungan yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah. Struktur yang menghandle mungkin pemasaran strategis BearBrand sendiri dipegang oleh tim khusus di bawah naungan Nestle Indonesia. Dan ketika pemasaran ini dipegang oleh tim lain dari bawah naungan Nestle, maka akan kocar-kacir, kemungkinan besar sulit karena membangun citra yang baik itu sangatlah susah dan Nestle memiliki citra yang baik itu. Riset pelanggan, BearBrand perlu untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen dengan lebih mendalam. Dengan riset ini, BearBrand dapat menilai apa yang dihargai konsumen, seperti kemurnian, manfaat kesehatan, atau kemudahan konsumsi. Kekurangan produk, kekurangan layanan. Sebagai produk dari Nestle memiliki standar jaminan keamanan yang tinggi untuk memastikan kualitas dan keamanan konsumen. Selain itu, Nestle Indonesia menerapkan standar keamanan pangan global dan sertifikasi kualitas seperti ISO 22000 untuk keamanan pangan dan serta mengikuti pedoman BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk kekurangan produk atau kekurangan layanan. Produk BearBrand juga dilengkapi dengan kode produksi dan tanggal kadaluarsa untuk memastikan konsumen menerima produk dalam kondisi terbaik. Untuk kode produksi dan tanggal kadaluarsa ini terdapat pada kemasan BearBrand sendiri. Usulan fitur tambahan atau request. Beberapa usulan fitur tambahan untuk produk BearBrand mencakup pengembangan varian rasa baru seperti coklat atau stroberi untuk menarik konsumen muda, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Nah, mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam fitur-fitur tambahan dari BearBrand, yaitu mungkin kemasannya yang lebih ramah lingkungan, bukan selain kaleng mungkin, dan penambahan varian rasa yang ditargetkan untuk bukan hanya orang-orang dewasa tetapi juga anak-anak itu bisa mengkonsumsi dengan bebas. Kualitas produk BearBrand cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengandung nutrisi dasar seperti protein, kalsium, dan vitamin. Produk ini bukan pengganti makanan bergizi lengkap sehingga sebaiknya dikonsumsi sebagai pelengkap, bukan sumber utama nutrisi. Bukan sumber utama nutrisi di sini itu bukan ketika udah mengonsumsi BearBrand bukannya mengonsumsi nasi, karena sumber nutrisi kita paling pokok kan nasi. Masa kita sehari minum BearBrand sudah bisa ngapain aja kan, sumber energi kita kan dari nasi. Jangan lupa makan makanan pokok juga kalau sudah mengonsumsi BearBrand. Pengawasan kalengnya juga menjaga kesegaran produk, namun perlu disimpan di tempat kering dan jauh dari suhu ekstrim agar kualitas susu tetap terjaga. Umpan balik konsumen dan jumlah keluhan juga menunjukkan keberhasilan BearBrand dalam memenuhi harapan pasar. Di sisi karyawan, kinerja dinilai dari produktivitas,
efisiensi dalam mencapai target produksi, serta efektivitas pelatihan dalam meningkatkan keterampilan, kepuasan dan keterlibatan customer juga berperan penting karena berdampak langsung pada kualitas kerja dan loyalitas karyawan. Customer Relation Management CRM memperkuat hubungan dengan konsumen dan meningkatkan loyalitas. Strategi ini meliputi pemahaman kebutuhan pelanggan melalui survei dan umpan balik untuk menghadirkan produk yang sesuai, seperti varian rasa baru. Selain itu, Bebrand mengedepankan layanan konsumen yang responsif, memberikan solusi cepat atas keluhan, program loyalitas dan promosi diskon menarik konsumen setia. Sementara konten edukatif tentang manfaat steril disampaikan melalui media sosial dan situs web, menambahkan nilai dan kesadaran kesehatan CRM yang memastikan konsumen merasa diperhatikan dan meningkatkan pengalaman mereka terhadap produk. Nah, ini layanan konsumen yang responsif di Instagram Bebrand sendiri itu diadakannya perlombaan postingan yang menarik terkait produk Bebrand, maka akan mendapatkan hadiah. Dan di sana admin dari Instagram itu sendiri itu fast respon, dan ketika ada suatu komen yang saling berkaitan dengan Bebrand di platform Instagram tersebut, maka akan langsung dijawab oleh admin itu sendiri. Enggak, jawabnya pun tidak lama, langsung. Dan diadakannya seminar-seminar di beberapa kota ini itu untuk mengedukasi tentang manfaat susu steril disampaikan melalui seminar tersebut. Dan diadakannya perlombaan postingan terbaik, maka akan mempengaruhi masyarakat untuk tetap mengonsumsi Bebrand. Terima kasih, mungkin itu marketing SB dari produk Bebrand saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.